Dalam aura semacam ini, terdapat kesenjangan yang sangat besar antara kekuatan tanah dan dunia luar. Oleh karena itu, satu pukulan dapat menghancurkan tanah dengan radius puluhan kilometer, dan intensitasnya sangat berlebihan. Fang Yu memandang bintang jahat itu dengan mata yang menakjubkan. Kesadarannya telah lama dilepaskan, dan dia telah mengunci posisi bintang jahat. Namun, hal itu tidak berhasil. Dilihat dari nafas yang ditemukan oleh indera ketuhanan, bintang jahat adalah tubuh sebenarnya. Apakah ini teknik ilusi? Jika ini adalah teknik ilusi, itu adalah teknik ilusi yang sangat kuat, dan tidak ada kekurangan yang terlihat. Fang Yu berkata dalam hatinya. Boom, boom, boom. Fang Yu masih berpikir, pusaran di atas meledak lagi. Kali ini, beberapa monster raksasa terbang keluar dari tengah pusaran air. Monster raksasa ini dipadatkan oleh kekuatan abadi, tetapi mereka tampaknya memiliki kebijaksanaan spiritual. Mereka tumbuh dengan sayap ganda, bentuknya aneh, memiliki satu tanduk di kepala, dan tubuhnya ditutupi pola seperti kerikil. Mengaum, sambil mengaum, mereka menukik ke arah posisi Fang Yu, meledakkan energi sihir masing-masing. Wow, sosok Fang Yu melintas, dan melesat ke langit seperti kilat menuju 6 binatang raksasa. Lengan kirinya bersinar dengan cahaya ungu, dan tanda bintang berujung 5 di punggung tangannya bersinar. Ledakan, tinju kiri hancur, dan tubuh binatang raksasa hancur di udara, bahkan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Bang, 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 sosok Fang Yu terus berkedip di udara, dan setiap pukulan membuat binatang raksasa menghilang. Kekuatan-kekuatan segala cara tidak masuk akal, benar-benar menghancurkan kekuatan fisik monster raksasa ini. Saat membunuh binatang raksasa ini, kesadaran ilahi Fang Yu menyebar, dan dia sudah memiliki ide di dalam hatinya. Untuk mengalahkan bintang jahat tersebut, sepertinya dia tidak perlu menggunakan tubuh fisiknya. Kelemahannya sebenarnya sudah terungkap sepenuhnya di depan matanya. Itu adalah pusaran air besar di kubah langit. Ini mungkin kelemahan Fin. Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap pusaran air di atas, mengangkat tangan kanannya. Bas! Cahaya putih keperakan berkedip-kedip. Celestial Halberd muncul di telapak tangan kanannya. Hati Fang Yu tergerak. Ledakan. Di tombak suci di langit, nyala api keemasan menyala. Dicampur dengan kekuatan Ruyi King Lian, itu menjadi api suci King Lian. Fang Yu mengepalkan tombak suci langit dan hendak melemparkannya. Namun kali ini, dia berhenti lagi. Tidak, mudah untuk membunuh orang ini dengan berkah api suci King Lian. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia berkata dalam hatinya, aku masih menggunakan kekuatan menangis untuk membekukannya, agar tidak langsung membunuhnya. Retakan, saat pikiran Fang Yu bergerak, nyala api pada tombak suci di langit menghilang dan berubah menjadi semburan biru sedingin es yang berarti sangat dingin. Ledakan, setelah itu, Fang Yu melemparkannya dengan paksa, dan sasarannya diarahkan ke pusaran air di atas. Swiss. Celestial Halberd bergegas menuju pusat pusaran di langit dengan kecepatan yang mengerikan. Retak, retak, retak. Pusaran tersebut merasakan bahayanya, dan terus-menerus memadatkan beberapa perisai, melepaskan sejumlah besar energi sihir untuk menghentikannya. Namun, semuanya tertusuk oleh tombak suci langit. Ledakan. Pada akhirnya, tombak surgawi langsung menuju ke tengah pusaran air dan menghilang. Suara itu menghilang. Fang Yu menatap ke langit, sedikit menyipit. Setelah beberapa detik, terdengar dengusan menyakitkan tidak jauh di belakang Fang Yu. Fang Yu menoleh dan melihat ke atas, dan melihat bintang jahat itu memegangi dahinya kesakitan, mengerang di tenggorokannya. Boom boom, boom. Pada saat ini, pusaran di atas meletus dengan suara keras dan menjadi sangat tidak stabil. Angin bertiup kencang, dan pusaran air mulai runtuh. Di belakang Fang Yu, Fin berteriak kesakitan. Kakak, nafas biru sedingin es dengan cepat menyebar di tengah pusaran air. Semua energi sihir di pusaran air membeku dan tidak bisa digerakkan. Dan di mata ketiga dahi Fin, warna biru es juga terlihat jelas, dan menyebar dengan cepat. Di saat yang sama bintang jahat itu menjerit, warna biru es hampir menyebar ke seluruh matanya. Retakan, ketika warna biru es menutupi mata ketiganya sepenuhnya, pusaran di langit juga berhenti sepenuhnya. Undang-undang internal telah dibekukan dan tidak lagi dapat memainkan peran apapun. Sedangkan untuk bintang jahat, rasa sakitnya tidak normal, dan seluruh tubuh bergerak-gerak, terus-menerus berteriak. Sangat mudah untuk dipecahkan, kelemahannya benar-benar ada di mata ini.
Sosok Fang Yu melintas, dengan cepat mendekati bintang jahat itu. Melihat Fang Yu dari dekat, Finn terkejut. Dia tahu bahwa dengan kondisinya saat ini, dia tidak bisa menangani serangan jarak dekat Fang Yu sama sekali. Mata ketiga, yang dibekukan oleh es, malah menjadi bebannya. Jika dia ingin bertahan hidup, dia harus menemukan cara untuk pergi ke sumber peri kedua dan menyingkirkan pengaruh negatif yang dibawa oleh mata ketiga. Bintang jahat itu mengertakkan giginya, mendesak kekuatan Sendai ke dalam tubuhnya, mencoba untuk secara paksa berpindah ke sumber peri kedua. Namun, Fang Yu sudah muncul di hadapannya dan tidak memberinya kesempatan ini. Bentak, begitu dia mendekat, Fang Yu mengangkat tangannya dan menamparnya. Finn dipukul dengan keras di pipi kirinya, wajahnya hancur, dan banyak darah muncrat. Fang Yu meraih kepalanya lagi dan melepaskan banyak energi sejati, menekan seluruh tubuhnya. Kakak, pada saat ini, tulang-tulang di tubuh iblis itu hancur, dan rasa sakitnya sangat menyakitkan. Dia menjerit, mengejang, tidak mampu menahan. Fang Yu meraih kepalanya dan memasang 9 segel berturut-turut padanya, dan segel itu langsung mengenai Sendai di tubuhnya. Dengan cara ini, dia sepenuhnya mengendalikan bintang jahat itu. Mata Finn membelalak, menatap Fang Yu, hanya ada kengerian dan kengerian di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah begitu cepat dan menyeluruh. Fang Yu di depannya, terlalu kuat. Itu sama sekali bukan eksistensi yang bisa dia lawan. Fang Yu juga melihat ke arah Finn dan hendak bertanya. Bum bum bum. Tapi kali ini, suara keras di kejauhan menarik perhatiannya. Memalingkan kepalanya untuk melihat, Tong Wushuang dan Ji Yuan masih bertarung. Hahaha, Tong Leng, apa kamu sangat marah? Sekarang kekuatanku setara dengan kamu, dan bahkan bisa mengalahkanmu. Ji Yuan tertawa, tubuhnya memancarkan semburan cahaya terang. Wajah Tong Wushuang dingin, menatap Ji Yuan. Biar ku beritahu lagi, penguasa Dao Surgawi Suci hari ini tidak lagi setingkat denganmu. Ji Yuan melanjutkan, dia telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Penguasa Dao Surgawi Suci hari ini, satu jari dapat menyentuhmu tekan sampai mati. Mendengar ejekan tersebut, nafas Tong Wushuang menjadi cepat, dan hatinya penuh amarah. Ledakan, pada saat ini, kekuatan sihir yang kuat tiba-tiba meledak dari belakangnya. Perhatian Tong Wushuang sepenuhnya tertuju ke depan, sudah terlambat untuk mengelak. Ledakan, dengan suara keras, Tong Wushuang mendengus dan terbang keluar. Dia memuntahkan seteguk darah, wajahnya menjadi pucat, dan dia berbalik untuk melihat ke belakang. Hal yang sama adalah Ji Yuan. Pemimpin Tong, kamu benar-benar semakin lemah. Kamu bahkan tidak bisa bereaksi terhadap suara yang begitu jelas. Ji Yuan tertawa, sinis. Tong Wushuang menyeka darah dari sudut mulutnya, wajahnya sangat jelek. Dia benar-benar tidak bisa menerima kenyataan ini. Seorang Raja Surgawi dari Aliansi Kaisan, kekuatannya bahkan menyamai dia. Dunia ini hanya milik kita. Sayang sekali, Tong Leng, kamu tidak dapat menikmati sumber daya budidaya di sini. Ji Yuan mencibir, kamu pikir kamu siapa? Tong Wushuang mengepalkan tinjunya, napasnya terengah-engah. Saya bukan seseorang, saya adalah penguasa surgawi Ji Yuan, tapi saya dapat menggantikan Anda kapan saja. Ji Yuan membuka tangannya dan merajalela, karena aku punya kemampuan itu. Ledakan. Namun, di detik berikutnya, Ji Yuan hanya merasakan hawa dingin di belakang punggungnya. Dia ketakutan dan segera menoleh. Tapi dia hanya sempat melihat solnya saja. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Seluruh kepala Ji Yuan hampir hancur, roboh dan rata menjadi satu bagian. Dalam sekejap, aura yang terkondensasi di tubuhnya hancur, dan tubuhnya terbang menjauh. Dikatakan juga bahwa orang lain bahkan tidak bisa bereaksi terhadap teriakan, bukankah itu sama bagimu? Fang Yu tersenyum dingin, menyusul Ji Yuan, mengepalkan tinjunya, dan membantingnya. Ledakan, Ji Yuan mengalami pukulan keras di dadanya, tulang dadanya hancur total dan cekung. Tubuhnya terhempas ke tanah dengan cepat. Boom, terdengar suara keras, dan puing-puing berhamburan. Ji Yuan telah jatuh ke tanah. Desir, Fang Yu tidak berhenti di situ, dan menyelam lagi, menginjaknya. Ledakan, tanah runtuh, dan tubuh Ji Yuan juga benar-benar kehilangan kemampuan untuk bergerak. Wajahnya berlumuran darah, dan tulang tubuhnya hancur di banyak tempat. Saat ini, dia bahkan belum bereaksi. Apa yang terjadi? Pada akhirnya apa yang terjadi?
Bukankah Fang Yu berperang melawan bintang jahat? Ji Yuan telah bertarung dengan Tong Wushuang. Bagaimanapun, dia bertarung melawan pembangkit tenaga listrik di level puncak Earth Immortal, dan perhatiannya tidak dapat dialihkan. Oleh karena itu, dia tidak memperhatikan sisi lain dari medan perang. Selain itu, ia juga mempercayai kekuatan bintang jahat tersebut. Dia tidak pernah mengira bintang jahat itu akan kalah dari Fang Yu, dan dia tidak menyangka Fang Yu bisa menyelesaikan pertempuran begitu cepat dan menyerangnya. Namun, begitulah yang terjadi. Fang Yu memecahkan bintang jahat itu dalam waktu yang sangat singkat, dan berhasil menyerangnya lagi. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Setelah bereaksi, mentalitas Ji Yuan runtuh total, hanya ketakutan dan keputusasaan yang tak ada habisnya. Kaki kiri Fang Yu masih berada di dada Ji Yuan. Dibandingkan dengan biksu biasa, tubuh setelah menjadi abadi jauh lebih kuat. Setidaknya 2 serangan kritis berturut-turut Fang Yu tidak membuat tubuh Ji Yuan hancur di udara. Ini bagus. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya, menghadap ke kejauhan. Wow, bintang jahat di bawah kendalinya terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan cara ini, Raja Surgawi di puncak 2 makhluk abadi bumi semuanya diinjak olehnya dan menjadi orang-orangnya yang dikalahkan. Dan semua itu hanya terjadi dalam waktu singkat. Tong Wushuang di langit, dengan noda darah di sudut mulutnya, tapi di wajah cantiknya, tidak ada yang lain selain kelesuan dan kekakuan. Sejak pertandingan terakhir, kekuatan lawannya Yu diperkirakan berada pada level yang sangat tinggi, dan dia bahkan menganggap Fang Yu adalah dewa. Tapi sekarang, kesadarannya kembali segar. Bagaimana bisa begitu kuat? Oke. Selanjutnya aku ingin menanyakan beberapa pertanyaan padamu. Jika kamu ingin bertahan, jawablah aku. Mata Fang Yu dingin, dia menatap Ji Yuan di tanah, lalu menatap bintang jahat itu, dan berkata, tak satu pun dari mereka dapat berbicara saat ini, terutama Ji Yuan, seluruh kepalanya hampir hancur. Jika dia tidak memiliki basis kultivasi yang tinggi dan sudah meninggal, di mana dia bisa mendengar kata-kata Fang Yu? Di mana yang mulia Dao Surga Suci yang baru saja Anda sebutkan? Atau, di mana orang-orang di aliansi Anda, termasuk mereka yang berada di aliansi mendalam awal yang datang ke sini untuk berlatih? Fang Yu bertanya. Fin dan Ji Yuan masih tidak berbicara. Fang Yu sedikit mengernyit, menekan kaki kirinya, dan pada saat yang sama mendesak segel yang dipasang pada bintang jahat itu. Kedua Raja Surgawi itu menjerit sedih bersama-sama, kesakitan. Jangan sia-siakan kesabaranku, Fang Yu berkata dengan dingin. Namun, bintang jahat itu masih tidak berbicara. Seluruh tubuh Ji Yuan gemetar. Mata Fang Yu sedikit dingin, dan dia mengangkat tangan kanannya dan meraih kepala bintang jahat itu. Boom! Setelah itu, pusaran lampu merah muncul, dan teknik melahap roh dibuka. Basis budidaya bintang jahat diserap oleh Fang Yu dengan kecepatan yang sangat cepat. Bintang jahat itu membuka matanya lebar-lebar, menatap tajam ke arah Fang Yu, dan meraung dengan getir, Fang Yu, yang mulia Dao Surga Suci akan membalaskan dendamku. Dia akan membalaskan dendamku. Kamu harus mati tanpa tempat pemakaman, brengsek. Kutukan, wajah Fang Yu tanpa ekspresi, terus menyerap tingkat kultivasi bintang jahat. Dalam keadaan ini, basis budidaya iblis terus menurun. Puncak peribumi akhir, usia parubaya, peri virtual. Nafas semakin lemah. Bintang jahat itu terus mengutuk dengan dengki, tapi tidak berhasil. Fang Yu juga tidak bermaksud berhenti. Pada akhirnya, basis budidaya bintang jahat turun dari puncak bumi abadi menjadi sekitar lapisan aura pada periode pemurnian. Pada saat ini, bintang jahat itu telah kehilangan akal sehatnya, dan dia menggumamkan kata-kata, tetapi dia tidak dapat memahami apa yang dia bicarakan. Fang Yu menarik tangan kanannya, menatap bintang jahat itu, matanya dingin, dan berkata, ada banyak orang yang ingin membunuhku, tetapi tidak satupun dari mereka yang berhasil. Setelah berbicara, gerakan ujung jari Anda ke depan. Retakan, tubuh iblis itu langsung membeku. Ledakan, lalu, itu hancur. Sejauh ini, bintang jahat itu sudah mati. Dan adegan ini disaksikan oleh Ji Yuan yang diinjak oleh Fang Yu. Jatuhnya basis kultivasi, kematian, adalah 2 hal yang paling ditakuti oleh para biksu. Dan apa yang dilakukan Fang Yu pada bintang jahat itu adalah 2 hal ini. Saya menyaksikan dan merasakan tingkat kultivasi saya turun dari lembah atas ke lembah terendah.
Betapa menyakitkan perasaan ini. Jangan membayangkan, karena reaksi Finn sudah memberitahukan jawabannya. Menjadi gila, dari kutukan di awal, hingga kegilaan di akhir, tidak koheren. Ini adalah bintang jahat, salah satu bawahan terkuat Sengtian Daozun yang telah mengalami banyak pertempuran. Dia hidup bertahun-tahun dan kuat, tapi Fang Yu akhirnya membuatnya gila sampai mati. Betapa menyedihkannya akhirnya. Apa, jika kamu tidak mau mengatakannya, maka aku akan membunuhmu lagi, lalu mencari orang-orang itu. Fang Yu berkata, ngomong-ngomong, aku punya banyak waktu, aku tidak takut menemukannya. Sedangkan untukmu, bungkam, sayang sekali dia mati sia-sia. Aku bersedia mengatakannya. Aku beritahu kamu. Ji Yuan terkejut, dan segera menggunakan akal sehatnya untuk mengirimkan suara Fang Yu. Kalau begitu, mari kita bicarakan. Fang Yu bertanya sambil menyipitkan mata, di mana mereka? Aku hanya tahu, kemana orang-orang dari Open Mountain Alliance pergi, dari aliansi mendalam awal. Aku tidak tahu, kata Ji Yuan. Di mana? Fang Yu bertanya lagi. Mereka semua berkultivasi dalam posisi yang lebih dalam. Dao Zun berada di lembah terdalam. Di sanalah tempat paling spiritual. Dia telah berkultivasi di sana selama bertahun-tahun. Ji Yuan menjawab, selama kamu terus melangkah lebih dalam, Anda dapat menemukannya. Jadi begitu. Fang Yu mengendurkan kaki yang menginjak Ji Yuan. Ji Yuan menghela nafas lega, hatinya penuh dengan kebencian dan kebencian. Dalam hatinya, dia berharap Fang Yu akan terus melangkah lebih dalam sampai dia menemukan yang mulia Dao Surga Suci. Dengan cara ini, Sengtian Daozun bisa membalaskan dendamnya. Yah, hidupmu terselamatkan. Fang Yu berlutut, mengulurkan tangan kanannya, dan meraih kepala Ji Yuan. Wajah Ji Yuan berubah drastis, dan dia berteriak, kamu. Saya hanya mengatakan untuk menyelamatkan hidup Anda, dan saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak boleh menyia-nyiakan kultivasi Anda. Fang Yu tersenyum sedikit dan menggunakan teknik melahap roh lagi. Bas, pusaran merah dilepaskan di antara telapak tangan Fang Yu. Hisapan yang mengerikan menyebabkan hilangnya banyak kekuatan kultivasi di tubuh Ji Yuan. Tapi untuk ini, Ji Yuan yang sudah terluka parah tidak memiliki perlawanan. Ah, mata Ji Yuan terbuka lebar, dan bola matanya melotot, menatap Fang Yu di depannya. Dia sangat menyesal, kesakitan, dan putus asa. Sebagai orang kuat di puncak bumi abadi, dia hanya bisa merasakan basis budidayanya sendiri anjlok, membuatkan gaun pengantin untuk orang lain. Perasaan ini terlalu menyakitkan. Jeritan Ji Yuan bergema di langit, seluruh tubuhnya gemetar. Namun, Fang Yu tidak berhenti karena teriakannya. Dengan cara ini, seiring berjalannya waktu, basis kultivasi di tubuh Ji Yuan menjadi semakin berkurang, dan aura Fang Yu menjadi semakin kuat. Perlahan, bahkan jeritan Ji Yuan menjadi lebih pelan, dan yang tersisa hanyalah keputusasaan yang tak ada habisnya. Budidayanya telah dikembalikan ke titik terendah, yang merupakan tingkat pertama teoretis dari periode pemurnian Qi. Melihat diri sendiri di dalam, sendai yang dibangun di dalam tubuh telah lenyap, dan 3 sumber abadi telah lenyap. Semuanya kembali ke nol. Akumulasi Ji Yuan selama bertahun-tahun, upaya yang sungguh-sungguh lenyap. Dari eksistensi teratas yang akan mendaki alam surgawi, ia menjadi orang yang tidak berguna. Pukulan seperti itu terlalu hebat. Ekspresi Ji Yuan suram, dan dia sudah kehilangan akal sehatnya. Fang Yu menarik tangannya dan menepuknya dengan lembut. Menyerap basis budidaya 2 puncak abadi bumi berturut-turut sudah cukup bermanfaat baginya. Dan kekuatan budidaya ini langsung diserap ke dalam menara semesta sebagai nutrisi benih. Tidak buruk. Teruskan dan serap semua basis budidaya rekan-rekan dari Open Mountain Alliance dan Early Mendalam Alliance. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya dan berkata dalam hatinya, mungkin benih kedua akan tumbuh secara langsung. Memikirkan hal ini, Fang Yu melirik Ji Yuan yang tercengang, menendang kakinya dan naik ke udara. Setelah jarak tertentu, dia memikirkan Tong Wushuang di belakang, dan menoleh dan berkata, kamu belum terserap olehku, jadi mengapa kamu linglung? Ayo pergi. Tong Wushuang, yang masih shock dan populer, kembali sadar, dan sorot mata Fang Yu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan Sang Yu. Keciut, keduanya bergerak maju dengan cepat dan meninggalkan area kedua menara tersebut. Adapun Ji Yuan, dia tetap di tempatnya, masih tertegun, tubuhnya tidak bergerak. Dalam perjalanan,
Tong Wushuang memandang Fang Yu dari waktu ke waktu, dan mata indahnya tetap cerah. Dia benar-benar ingin bertanya, kekuatan magis apa yang akhirnya digunakan Fang Yu pada bintang jahat dan Ji Yuan. Mengapa bisa menghapuskan budidaya orang lain dengan cara ini dan memperkuat diri sendiri? Teknik seperti itu sangat buruk. Untuk apa kamu memperhatikanku? Merasa malu, Fang Yu memandang Tong Wushuang dan memicingkan matanya. Wajah Tong Wushuang sedikit berubah, dia menggigit bibir merahnya, dan bertanya, mengapa saya harus malu? Sebagai seorang pemimpin, bahkan Raja Surgawi dari aliansi lain tidak dapat menang. Sebagai puncak bumi abadi, pada saat kritis, dia secara misterius mengungkapkan auranya, dan kesalahannya terlalu rendah. Bukankah ini layak untukmu malu? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Mendengar kata-kata tersebut, Tong Wushuang benar-benar merasa malu dan malu. Kedua poin ini benar-benar menyentuh titik sakitnya. Terutama poin pertama, Ji Yuan adalah Raja Surgawi di aliansi Kaisan, dan bagi dunia luar, satu orang kurang dari 10.000 orang, tetapi bagi Tong Wushuang, salah satu dari 3 pemimpin utama, itu adalah satu tingkat keberadaan. Di masa lalu, Tianjun harus bersikap hormat ketika melihatnya akhir-akhir ini, dan tidak pernah berani melampauinya. Namun sekarang, setelah berkultivasi selama jangka waktu tertentu di dunia yang sangat kaya akan spiritual ini, para Raja Surgawi ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk melawannya. Belum lagi pemimpin Open Mountain Alliance, Holy Heaven Dao Zun. Tong Wushuang merasa sedih ketika dia berpikir bahwa kekuatan dirinya dan tokoh-tokoh teratas dari aliansi lainnya telah ditarik keluar dari kelas. Penyebutan Fang Yu pada saat ini membuatnya semakin seru. Jika aku berlatih di sini sebentar, aku bisa menghancurkan mereka. Tong Wushuang mengepalkan tangannya dan mengatupkan giginya. Fang Yu memandang Tong Wushuang, menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening, dan berkata, untuk meningkatkan diri, jadi kamu menjalankan latihan dalam keadaan tersembunyi. Sehingga kedua orang itu bisa mengetahuinya. Aku melakukannya karena... Menghadapi pertanyaan Fang Yu, pipi Tong Wushuang jarang memerah, seperti kembali seperti saat pertama kali berlatih dengan tuannya. Karena apa? Fang Yu bertanya. Dia tidak dengan sengaja mempermalukan Tong Wushuang, atau menginjak-injak martabatnya. Alasan pertanyaannya adalah karena dia sangat yakin bahwa Tong Wushuang tiba-tiba mulai berlatih dalam situasi sebelumnya, yang sangat keterlaluan. Bagaimanapun, kesalahan seperti itu tidak boleh dilakukan. Kecuali jika itu disengaja. Petik 2. Entahlah, aura yang kaya ini sepertinya memiliki kekuatan magis. Mau tak mau aku ingin menjalankan latihan untuk menyerap dan menyempurnakannya. Wajah sempurna Tong Wushuang penuh dengan rona merah, mengerutkan kening dan berkata, saya merasa seperti kehilangan kendali. Saat itu, pikiran saya kosong dan saya tidak memikirkan apapun, sampai Anda membangunkan saya. Mendengar ini, Fang Yu mengerutkan kening dan memandang Tong Wushuang. Tong Wushuang benar-benar merasa malu, menundukkan kepalanya, dan memandang Fang Yu dengan tidak percaya diri. Tapi Fang Yu menyadari ada sesuatu yang salah saat ini. Dilihat dari penampilan Tong Wushuang, dia mengatakan yang sebenarnya, bukan kebohongan. Oleh karena itu, alasannya patut untuk dipikirkan. Seperti yang dia pikirkan sebelumnya, orang kuat di tingkat puncak peribumi, tidak boleh membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Dan pernyataan Tong Wushuang adalah karena dia tiba-tiba kehilangan kesadaran pada saat itu, hanya berpikir untuk menjalankan latihan untuk menyerap aura di sekitarnya. Aura tersebut memang sangat kuat dan sangat kuat. Tapi bagaimana mungkin tidak mungkin untuk secara langsung menyebabkan pembangkit tenaga listrik puncak abadi bumi kehilangan akal sehatnya. Aura ini sepertinya memiliki kekuatan sihir. Kali ini, Tong Wushuang berbisik lagi. Sihir. Mendengar kata ini, Fang Yu menyipitkan matanya sedikit, matanya berkedip-kedip. Dia melihat ke langit, lalu melihat sekeliling. Untuk biksu manapun, tidak, untuk makhluk apapun, tempat ini bisa dianggap sebagai dunia kebahagiaan yang ideal. Ia memiliki segalanya, penuh aura. Tinggal di sini untuk waktu yang lama, sangat sulit membuat orang berpikir untuk pergi. Dan ini jelas merupakan alasan mengapa tokoh teratas dari aliansi mendalam awal dan aliansi Kaisan langsung meninggalkan aliansi tersebut. Energi spiritual ini sungguh menarik, tetapi apakah cukup besar untuk membuat orang kehilangan akal sehatnya? Mengapa saya tidak merasa seperti itu? Fang Yu mengerutkan kening, berpikir dalam diam. Tong Wushuang di samping tidak percaya diri untuk berbicara,
dan dia menundukkan kepalanya untuk mengikuti. Keduanya tidak berbicara, dan terus berlari ke depan. Saat ini, di lembah yang dalam, topan naik ke langit, dan cahaya ilahi berkembang. Seluruh lembah seperti mata aura yang sangat besar, konsentrasi dan intensitas aura di pusatnya, telah mencapai ketinggian yang luar biasa. Di tengah-tengah pusaran air, sesosok tubuh melayang di udara, duduk bermeditasi. Bum bum bum, sejumlah besar energi spiritual berkumpul dengan hebat di tubuhnya, yang sangat mengejutkan. Sosok ini diselimuti aura, dan dia tidak bisa melihat penampakan spesifiknya. Tapi tiba-tiba, dua sinar cahaya tajam keluar darinya. Sosok ini membuka matanya, kedua pupilnya menunjukkan cahaya biru yang melambangkan energi spiritual, dan dampak dari matanya serta niat membunuh yang terkandung di dalamnya sangatlah mengejutkan. Berani masuk ke tempat ini, sepertinya. Jika kamu tidak menyelesaikannya, itu hanya akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya. Sosok ini bergumam pada dirinya sendiri. Di sela-sela kata-katanya, dia mengangkat telapak tangannya dan menepuk ke depan. Ledakan, nafas yang menakutkan keluar, seluruh lembah berguncang tiba-tiba, dan topan yang dibentuk oleh aura itu melintas. Pada saat ini, banyak sosok di dunia ini yang semuanya berada di dalam tubuh mereka, tiba-tiba membuka mata mereka. Mereka semua merasakan nafas dari surga suci dan Dao Zun. Tuan Dao, 4 raja surgawi yang tersisa dan orang-orang yang mereka bawa membuka mata mereka dan berbalik untuk melihat ke arah di mana penguasa Dao surga suci berada. Di area lain, ada hampir 30 sosok, dan mereka merasakan nafas ini pada saat yang bersamaan. Di mata air di tengah hutan besar, sesosok tubuh setengah panjang terbenam di mata air, tubuhnya bersinar dengan cahaya biru yang kuat. Kekuatan energi spiritual yang terkondensasi di mata air juga sangat berlawanan dengan langit. Saat ini, sosok tersebut juga membuka matanya. Bola matanya berwarna hijau zamrud, dan sepertinya ada tanda yang sangat rumit di dalamnya. Kapan kamu perlu membuat khawatir begitu banyak orang? Surga suci, sosok itu berkata perlahan, sepertinya bertanya. Raja Xuan, Fang Yu itu, juga memasuki tempat ini, Tong Wushuang berjalan bersamanya. Saat ini, suara Sengtian Dao Zun terdengar. Oh, ada kilatan cahaya yang hebat pada sosok ini. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit, mulutnya tampak tersenyum. Tong Wushuang juga masuk. Sepertinya dia memang telah menyerah kepada Fang Yu. Fang Yu baru saja membunuh bintang jahat itu dan menghapuskan Ji Yuan. Karena dia telah mengambil inisiatif untuk mengantarkannya ke pintu, kurasa aku tidak bisa melepaskannya. Aku akan mengambil tindakan bersama dan membunuhnya untuk menghindari masalah di masa depan. Sengtian Dao Zun berkata dengan suara yang dalam. Lebih baik biarkan dia berlatih bersamaku. Di dunia ini, bertarung hanya membuang-buang waktu, tidak perlu. Sosok yang disebut Raja yang mendalam berkata dengan ringan. Mendengar ini, Sengtian Dao Zun terdiam beberapa saat. Dan berkata, Hong Lun juga mati di bawah tangannya, kamu benar-benar tidak ingin balas dendam. Saya hanya melakukan hal-hal yang memaksimalkan keuntungan. Selama Fang Yu tidak bodoh, dia juga harus memahami kebenaran ini. Karena dia telah memasuki dunia ini, dia harus berlatih kultivasi daripada bertarung dengan kita, kata Xuan Wang. Anda memelihara harimau untuk mencari masalah, saya tidak setuju. Sengtian Dao Zun berkata, bagaimanapun, Fang Yu dan Tong Wushuang adalah musuh kita. Mengizinkan mereka berlatih di sini akan membuat mereka lebih kuat, membuat mereka lebih sulit. Atasi, apa itu musuh? Di tempat seperti ini, kita tidak perlu bermusuhan, kita bisa menyerap energi spiritual langit dan bumi bersama-sama, dan menjadi lebih kuat bersama-sama. Jawab Xuan Wang. Sengtian Dao Zun terdiam beberapa saat. Aku mengerti maksudmu, karena kamu tidak ingin melakukannya, maka aku akan bertindak sendiri. Kata Sengtian Dao Zun dengan sungguh-sungguh. Setelah berbicara, suara itu tidak terdengar lagi. Tapi Xuan Wang menutup matanya, nafasnya tidak berubah sama sekali. 4 surga di bawah komandomu, bawahanmu, dan bergabunglah denganku untuk membunuh Fang Yu dan Tong Wushuang yang datang. Suara Sengtian Dao Zun terdengar di telinga 4 raja surgawi yang tersisa di bawah-bawahannya dan banyak kroni mereka. Ya, ini adalah perintah para dewa suci, mereka tentu saja tidak berani menentang. Desir, 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 desir. Keempat raja surgawi terbang keluar dari menara masing-masing satu demi satu,
dan bawahan mereka juga menerima panggilan tersebut dan meninggalkan tempat budidaya. Di lembah terdalam, sesosok tubuh naik ke langit. Tubuhnya lembut dan jernih, dan setiap inci kulitnya menjadi sangat cerah oleh aura, memantulkan cahaya seperti kristal. Dia mendayung tinggi di langit, melonjak seperti dewa yang turun dari langit. Ini adalah pemimpin aliansi gunung terbuka, surga suci Daozun. Pada saat ini, dia penuh dengan niat membunuh, dan sasarannya adalah Fang Yu dan Tong Wushuang yang datang ke arahnya. Fang Yu, mantra macam apa yang kamu gunakan sebelumnya, kamu menyerap kultivasinya ke dalam tubuhmu. Kenapa? Setelah terdiam lama, Tong Wushuang mau tidak mau menanyakan pertanyaan ini. Itu disebut seni melahap roh. Saya memperbaikinya dari teknik kultivasi jahat. Fang Yu tidak menyembunyikannya, dan menjawab dengan lugas. Seni melahap roh. Tong Wushuang bertanya dengan keterkejutan di matanya yang indah, kamu memperbaikinya, artinya, mantra ini memiliki bagian dari ciptaanmu sendiri. Orang-orang di alam Suyuan benar-benar tidak tahu tentang budidaya jahat. Fang Yu difitnah setelah melihat Tong Wushuang secara alami melewatkan budidaya jahat. Kenapa kamu? Tong Wushuang memandang Fang Yu, berkedip, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Sekarang, dia sangat penasaran dengan Fang Yu. Apa karakter sakral dari orang yang tiba-tiba muncul? Mengapa Fang Yu begitu kuat? Baik tubuh fisik maupun mantranya cukup kuat untuk menjadi sempurna. Tapi aura Fang Yu hanya dalam periode pemurnian Qi. Apa ini? Di mata Tong Wushuang, seluruh tubuh Fang Yu adalah sebuah rahasia. Hingga kekuatan tubuh fisik, hingga Qi sebenarnya di dalam tubuh. Dia sangat ingin tahu jawabannya, tetapi dia juga tahu bahwa karena itu rahasia, kamu tidak bisa mendapatkan jawabannya bahkan jika dia bertanya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyembunyikan keraguan ini di dalam hatinya. Jangan pelajari aku, kamu tidak bisa mempelajarinya secara menyeluruh. Fang Yu berkata dengan ringan, karena aku belum mempelajari diriku sendiri secara menyeluruh. Petik 2. Aku tidak mempelajarimu, aku hanya ingin tahu. Tong Wushuang menggelengkan kepalanya, pipinya memerah, jangan melangkah terlalu jauh. Itu juga, Fang Yu masih ingin untuk berbicara, tetapi tiba-tiba merasakan aura kuat datang dari depan. Terlebih lagi, ada lebih dari satu, tetapi lebih dari 20. Fang Yu melihat ke depan dengan mata yang menakjubkan. Tong Wushuang di sebelahnya juga bereaksi, melihat ke depan, alisnya mengerutkan kening. Sepertinya tindakan kita sebelumnya telah diperhatikan. Mereka akan mengambil inisiatif untuk melakukan serangan balik. Itu bagus sekali, jangan sampai kita lari sejauh ini. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Sangat kuat, kata Tong Wushuang. Memang, Fang Yu mengangguk, matanya sedikit menyipit. Ada total 26 aura di depan, salah satunya, sangat kuat dan sangat istimewa. Itu sepertinya para pemimpin diberangkatkan, yaitu Yang Mulia Dao Surga Suci di mulut bintang jahat. Fang Yu bertanya, surga suci, mata indah Tong Wushuang bersinar dengan cahaya dingin. Pemimpin aliansi Kaisan berada pada level yang sama dengannya sebelumnya. Tapi sekarang bahkan Tianjun telah mencapai kekuatannya. Kekuatan Yang Mulia Dao Surga Suci, akan berada pada level berapa? Alam surgawi, memikirkan kemungkinan ini, hati Tong Wushuang tercengang. Sejauh yang dia tahu, tidak ada biksu yang telah mencapai tingkat keabadian surgawi di alam Suyuan. Jika Sengtian Daozun telah menjadi makhluk abadi surgawi, maka dia berdiri di puncak alam Suyuan. Surga suci Dao Sovereign ada di sini. Fang Yu memandang Tong Wushuang, sudut mulutnya sedikit terangkat. Situasinya lebih baik dari yang dia kira. Sengtian Daozun berinisiatif mengirimkannya, yang dapat mengurangi banyak masalahnya. Singkirkan mereka dan tanyakan rahasia dunia ini. Mungkin, akan mendapat kabar tentang Lin Batian darinya. Bagi Fang Yu, itu adalah hal yang paling penting. Cepatlah, aku sangat ingin bertemu dengannya. Fang Yu berkata kepada Tong Wushuang, mempercepat pada saat yang sama, bergegas menuju sumber nafas. Ekspresi Tong Wushuang terhenti, dan kemudian segera menyusul. Boom! Kecepatan kedua sisi sangat cepat, terbang menuju titik tengah. Manfaatkan ini, kamu bisa memberitahuku tentang informasi tentang orang Sengtian Daozun ini. Fang Yu berkata pada Tong Wushuang. Mata Tong Wushuang bergerak sedikit, dan dia menjawab, surga suci, pemimpin aliansi gunung terbuka. Sebelum tuanku pergi, dia sudah duduk di posisi itu.
Dia seharusnya menjadi pendiri aliansi gunung terbuka. Haruskah kamu tidak yakin tentang hal semacam ini? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Sangat tidak mungkin untuk memastikannya. Tong Wushuang menjawab, dia sengaja tetap misterius dan jarang muncul di hari kerja, jadi hanya ada sedikit informasi tentang dia. Tapi saya yakin sebelum memasuki tempat ini, budidayanya tidak akan jauh lebih tinggi dari saya, dan kemungkinan besar itu juga akan berada di puncak pribumi. Tapi sekarang, aku tidak tahu di mana dia telah mencapainya. Puncak abadi bumi lebih tinggi, sebaiknya kamu langsung melangkah ke alam besar dan mencapai alam surgawi abadi. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, itulah yang disebut Hedao Tianxian. Tianxian, mata Tong Wushuang berkilat kaget. Meskipun hanya ada satu lapisan di antara bumi puncak abadi dan alam abadi surgawi, lapisan belenggu ini adalah yang paling sulit dipatahkan. Setiap kultivator yang mencapai di atas negeri dongeng, ingin menerobos alam sepenuhnya bergantung pada bakat dan nasib. Bakat saja tidak cukup, dan ia tidak akan pernah bisa memahami peluang terobosan di tingkat atas, dan mungkin akan tetap berada di depan kemacetan selamanya dan gagal menerobos. Mempromosikan dari Suxian ke Earthxian ke Tianxian, hal yang sama juga terjadi, dan lebih sulit. Meskipun tempat ini penuh dengan aura, sangat mustahil bagi orang untuk dengan mudah masuk ke alam surgawi abadi. Oleh karena itu, setidaknya di hati Tong Wushuang, dia tidak mau mengakui bahwa Sengtian Dao Zun telah mencapai Tianxian. Juga, bisa dikatakan, Yang Mulia Dao Surga Suci berasal dari era yang sama dengan tuanmu, dan senioritasmu lebih rendah dari dia. Fang Yu berkata lagi, apa itu senioritas? Kekuatan dihormati. Tong Wushuang mengerutkan kening, lagi pula, saya seorang junior, tetapi basis kultivasi saya setara dengan orang tua seperti dia. Dialah yang seharusnya malu, bukan saya. Bisa dikatakan, bakatmu tampaknya cukup kuat. Fang Yu berkedip dan berkata, itu, tentu saja. Tong Wushuang melihat ekspresi Fang Yu, dan hatinya marah. Siapa dia? Dia adalah pemimpin Star Alliance, pembangkit tenaga listrik puncak pribumi. Di seluruh alam Suyuan, kemanapun dia pergi, dia adalah eksistensi teratas. Dan dia berubah dari manusia biasa menjadi saat ini, dan itu membutuhkan waktu yang jauh lebih sedikit dibandingkan makhluk top lainnya. Bagaimana bakat orang seperti itu bisa menjadi lemah? Tong Wushuang berkata tanpa menyombongkan diri bahwa bakat kultivasinya pasti menjadi salah satu talenta terbaik di antara 100 juta. Tapi ketika Fang Yu mengatakannya, sepertinya ada sesuatu yang baru. Penghinaan dalam hal ini membuatnya sangat sedih dan marah. Bum bum bum. Pada saat ini, aura yang dilepaskan di depan menjadi semakin kuat. Artinya, jaraknya sangat dekat dan kita akan segera bertemu. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya. Tanda pedang salib emas di punggung telapak tangan bersinar dengan cahaya keemasan redup. Saat cahaya keemasan beredar, seluruh telapak tangannya berubah menjadi emas dan batu giok, melepaskan kekuatan suci yang sangat besar. Tong Wushuang di samping merasakan nafas ini, menoleh untuk melihat Fang Yu, matanya yang indah melebar. Fang Yu, sepertinya akan menggunakan kekuatan magis yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Kali ini, dia harus memperhatikan baik-baik. Kali ini cara menyapanya sedikit lebih lugas. Tidak masuk akal jika selalu diam dan meminta hangat. Fang Yu tersenyum sedikit, dan telapak tangan kanannya tiba-tiba mengepal. Dia melepaskan kekuatan yang sangat kuat, otot-otot seluruh lengannya kencang, dan aliran meridian di dalamnya terlihat jelas. Ledakan, tinju ini seperti menghancurkan seluruh ruang, mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Kekuatan ini tiba-tiba dilepaskan dari permukaan kepalan tangan. Lalu, sebuah pukulan, ledakan, tinju salib surgawi. Bayangan tinju raksasa terbentuk dalam sekejap, meledak ke depan. Pada saat ini, anggota inti dari Open Mountain Alliance, termasuk 4 Raja Surgawi, yang bergegas ke arah Fang Yu, merasakan kekuatan yang datang ini, cukup untuk memusnahkan segalanya. Pergi, hati-hati, lepaskan pesona bersama untuk memblokirnya. Jangan bingung, bertarung bersama. Lebih dari 20 biksu di tahap akhir dan puncak bumi abadi, dihadapkan pada letusan kekuatan mengerikan yang tiba-tiba ini, langsung kehilangan inci persegi mereka. Mereka berteriak, ada yang ingin menghindar, ada yang ingin bekerja sama untuk menghadang. Dan waktu bagi mereka untuk berpikir, terlalu singkat. Bang Long, bayangan tinju emas raksasa, berisi kekuatan surga dan kekuatan kesucian,
telah tiba di depan mereka. Sudah terlambat bagi siapapun yang ingin menghindar. Mereka hanya bisa melepaskan kekuatan peri di tubuh mereka sebanyak mungkin, sebagai penghalang. Namun, pukulan ini, Fang Yu tidak meninggalkan ruang. Dia akan melakukan kerusakan paling besar pada orang-orang ini dengan cara yang paling sederhana dan kasar. Karena dia tahu, hanya ada satu lawan nyata, yang disebut surga suci Dao. Zun, adapun orang-orang yang bergegas ke depan, angkat tangan dan ulurkan. Ledakan, biksu pertama yang terkena bayangan tinju awalnya adalah pemimpin bintang 8 dari Open Mountain Alliance. Dia telah lama berkultivasi di dunia yang kaya spiritual ini, dan dia memiliki basis budidaya yang dekat dengan puncak bumi abadi. Namun, pelindung yang dia lepaskan hancur seketika. Bayangan tinju itu melesat lewat, menghancurkan kulit, daging, dan tulangnya hingga hancur. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan seluruh tubuhnya hancur di udara. Adapun darahnya langsung menguap. Dari sudut pandang belakang, seluruh orang menghilang dalam sekejap. Tidak ada yang dilakukan, tidak ada yang dapat dilakukan, dan keseluruhan pribadi berubah dari tidak ada menjadi tidak ada dalam sekejap. Ini benar, pemusnahan. Boom, semburan suara teredam meletus, dan dimanapun bayangan tinju menghantam, para biksu yang menerima dari depan dimusnahkan satu demi satu. Hanya para pembudidaya yang sudah jauh yang memiliki sedikit waktu reaksi, dan dengan cepat merapal mantra. Namun, ledakan kekuatan tinju masih menghancurkan tulang mereka. Ledakan, tanahnya hancur, membentuk jurang maut yang sangat besar. Bayangan tinju lewat dari belakang, menghancurkan segala sesuatu yang terlihat di depannya. Dan Fang Yu, sudah berhenti, dan menarik tinju yang melepaskan kekuatan mengerikan itu. Namun lengannya masih bersinar dengan cahaya kemasan. Dan Tong Wushuang, yang berada di samping, tampak konyol. Ini benar, tak terkalahkan dengan satu pukulan. Momentum pukulan ini masih terus menyebar ke depan. Para pembudidaya tingkat komandan bintang 8 yang bergegas ke garis depan benar-benar dimusnahkan setelah menderita pukulan dari depan ini. Para penggarap yang pada awalnya memutuskan untuk menyingkir berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik, setidaknya mereka menyelamatkan nyawa mereka, namun luka fisik yang parah tetap membuat mereka menderita. Tulangnya hancur, anggota badannya patah, meridiannya rusak, bahkan sendai pun retak. Tidak lebih dari 10 aura yang berasal dari Fang Yu dan Tong Wu. Dan sebagian besar dari 10 alam telah menjadi sangat rendah dan tidak teratur. Para beku yang memiliki 10 nafas ini telah dihapuskan, jadi hal ini tidak perlu dikhawatirkan. Boom, Kuan Ying masih bergegas maju, meninggalkan jurang besar di tanah berdebu. Fang Yu melihat ke depan, menoleh sedikit, dan melihat ke samping. Aura asli yang paling unik dan kuat tidak terpengaruh oleh pukulan ini. Arah nafas ini berubah, dan 4 nafas yang lebih kuat menyusul. Jelas sekali, ini adalah surga suci Dao Zun, dan 4 raja surgawi yang tersisa. Kelima orang ini sepertinya berada di belakang sepanjang waktu, dan belum dibombardir oleh tinju salib surgawi Fang Yu sekarang. Namun, Fang Yu bahkan tidak berpikir untuk membantai orang-orang ini dengan satu pukulan. Itu hanya untuk membersihkan beberapa tentara udang dan kepiting yang tidak penting. Lawan yang sangat menarik adalah Sengtian Dao Zun. Fang Yu berbalik, menghadap ke arah Sengtian Dao Zun dan lainnya. Pada saat ini, 50 km darinya, 4 raja surgawi sedang bergegas maju. Mata mereka berempat kaget dan wajah mereka sangat jelek. Tinju salib surgawi barusan mengguncang hati mereka hingga melompat keluar. Jika tidak ketinggalan jauh dari awal, ada banyak waktu untuk bereaksi, akhirnya juga akan sangat buruk. Fang Yu ini, berapa level lawannya? Mengapa ini begitu kuat? Dengan bayangan tinju seperti itu, banyak roni yang membawa mereka, semuanya terbunuh. Sebelumnya, Fang Yu telah memecahkan naga, badai petir, Jiyuan, dan bintang jahat di dalamnya. 4 raja surgawi yang tersisa, bisakah mereka benar-benar menjadi lawan Fang Yu? Pada saat ini, hati keempat raja surgawi berdebar kencang dan mundur. Namun, kali ini adalah perintah langsung dari Yang Mulia Dao Surga Suci, beraninya mereka menentangnya. Bahkan jika Fang Yu kuat, bahkan jika mereka tahu bahwa mereka tersesat, mereka harus maju untuk bertarung. Kalau tidak, ini juga jalan buntu. Desir-desir, keempat raja surgawi itu sangat cepat, dan mereka memusatkan seluruh perhatian mereka di depan, tempat Fang Yu berada. Mereka harus mewaspadai metode Fang Yu sebelumnya sekali lagi.
Segera, 4 Raja Surgawi mendekati Fang Yu. Mereka berhenti ketika jaraknya sekitar 2 kilometer. Tidak ada alasan lain, mereka tidak berani terlalu dekat dengan Fang Yu. Oh, hentikan. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, melihat ke arah 4 Raja Surgawi. Lalu, angkat telapak tangan kanan. Bas, cahaya perak mengembun di telapak tangannya. Tombak suci langit perlahan terungkap. Ledakan, Fang Yu mengepalkan tombak suci di langit, dan mengeluarkan suara yang jelas namun halus. Kemudian selesaikan 4 Raja Surgawi yang agung ini, dan kemudian lawan satu dengan Seng Tian Daozun. Memikirkan hal ini, Fang Yu mengepalkan Sky Celestial Halberd dengan erat dan hendak pergi. Tunggu saja aku di sini. Lebih baik bersembunyi dan jangan menahanku lagi. Fang Yu berkata sambil melihat ke arah Tong Wushuang. Tong Wushuang belum sepenuhnya pulih dari keterkejutan akibat pukulan tadi, dan dia tidak bereaksi banyak terhadap ucapan semacam ini, hanya mengangguk. Wow, Fang Yu bergegas menuju 4 Raja Surgawi. Ledakan, sejumlah besar energi sejati dilepaskan dari tubuhnya, menyebabkan tubuhnya melintasi langit seperti meteor dari langit, dan momentumnya luar biasa. Dan keempat Raja Surgawi semuanya bergidik setelah merasakan ledakan aura kuat yang tiba-tiba. Dia bergegas, minggir, minggir, jangan lawan dia jarak dekat. Tidak bisa dekat dengannya. 4 penguasa surgawi seperti medan perang baru, tentara kacau, kekacauan menjadi bola. Tahukah Anda, sebelum mereka memasuki dunia ini, mereka sudah menjadi sosok hebat setingkat Raja Surgawi yang terkenal di alam Void Abyss, dan masing-masing dari mereka telah mengalami ratusan pertempuran dan sangat kuat. Setelah memasuki dunia ini, basis kultivasi mereka telah meningkat pesat, dan mereka seharusnya terlihat keluar dari kerumunan. Namun sekarang, saat menghadapi serangan Fang Yu, mereka bahkan tidak bisa menjaga ketenangannya, begitu ketakutan hingga mereka memeluk kepala dan berlari ke sana kemari seperti tikus bertemu kucing. Set, set, set. Keempat Raja Surgawi menjalankan keterampilan tubuh terbaik dan kuat mereka, dan ingin menggunakan ini untuk menjauhkan diri dari Fang Yu. Sudut mulut Fang Yu melengkung, dan ada cahaya keemasan menyilaukan di pupil matanya. Dia tidak memulai mata jalan, tetapi kekuatan naga dan Phoenix di tubuhnya telah dikirim, diberkati ke tubuh, dan juga menutupi langit tombak suci di tangannya. Tombak suci di langit saat ini, menunjukkan kecemerlangan platinum. Aura tajam di kepala tombak cukup untuk menembus segala sesuatu di dunia. Bagaimanapun, dia juga merupakan sosok tingkat penguasa surgawi. Tidak, dengan basis kultivasimu di puncak keabadian bumi, kamu sudah menjadi pemimpin alam Void Abyss. Kenapa kamu tidak bahkan berani bertarung secara langsung? Fang Yu memperluas pengetahuan rohaninya. Suara itu ditransmisikan ke telinga setiap Tianjun. 4 Raja Surgawi mendengar ejekan ini, tetapi mereka bahkan tidak berani menjawab, mereka hanya mundur dan berpencar. Mereka tidak ingin mati seperti bintang jahat. Sekarang, saya hanya bisa menunggu Seng Tian Daozun bergerak. Tidak mungkin mengalahkan Fang Yu hanya dengan mengandalkan mereka. Fang Yu, sama sekali bukan biksu biasa. Ia lebih kuat dari lawan manapun yang pernah mereka temui di masa lalu, dan lebih dari 10 kali, puluhan kali lebih kuat. Memanggil, Fang Yu pertama-tama bergegas ke kiri, sosok hantunya, seperti gerakan instan, menempel di depan Tianjun yang sedang mundur. Ini adalah Yuan Tianjun Agung, alam telah mencapai puncak bumi abadi. Melihat wajah Fang Yu dari jarak dekat, dia sangat ketakutan sehingga dia berteriak, mengulurkan tangan, dan mencoba yang terbaik untuk melepaskan pemboman abadi paling kuat yang bisa dia lepaskan. Namun, kecepatan castingnya tidak bisa lebih cepat dari kecepatan menusuk tombak Fang Yu. Retakan. Sky Celestial Halberd di tangan Fang Yu langsung menembus dada kiri Dayuan Tianjun. Engah, Dayuan Tianjun menyemburkan darah. Rasa sakit yang menusuk langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Teknik sihir yang ingin dia gunakan, kekuatan abadi yang dia keluarkan, semuanya hancur pada saat ini. Ledakan, Fang Yu mengeluarkan tombak suci di langit, mengangkat kaki kanannya, dan menendangnya secara tiba-tiba. Kaki ini berada di tengah dada Dayuan Tianjun. Retak. Tulang dada Dayuan Tianjun hancur, seluruh bagiannya tenggelam, dan tubuhnya terbang keluar seperti sepotong kerikil. Wow, Fang Yu tidak berhenti sejenak, dan mengejar ke arah lain. Yang disebut Senfa sebenarnya sangat berkaitan dengan tubuh fisik. Tubuh fisik yang kuat juga membutuhkan tubuh fisik yang kuat sebagai landasan agar dapat tampil sempurna.
Batas atas tubuh fisik juga menentukan batas atas tubuh fisik. Ini juga alasan mengapa kecepatan Fang Yu selalu lebih cepat dibandingkan biksu lainnya. Itu adalah kesenjangan fisik. Oleh karena itu, meskipun 4 Raja Surgawi yang agung telah menguasai teknik tubuh yang sangat hantu dan memiliki basis kultivasi yang sangat kuat, masih sulit untuk melarikan diri dari kejaran Fang Yu. Jika kamu benar-benar ingin melarikan diri, kamu harus menggunakan hukum ruang. Hanya dengan begitu kamu dapat melarikan diri. Hanya dengan berlari, bagaimana kamu bisa berlari untuk mengalahkanku? Fang Yu menyusul Tianjun kedua dan tersenyum dingin. Engah, Fang Yu menembus tombak suci langit. Kali ini, Tianjun bereaksi sangat keras. Dia mati-matian menghindar, ingin menghindari tombak suci dari depan langit. Namun, penghindaran itu kini membuat tombak langit yang seharusnya menembus dadanya, langsung menembus kepalanya. Raja Surgawi menjerit sedih. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, menarik tombak suci di langit, dan menamparnya. Ledakan. Dengan suara keras, Tianjun ini juga terbang. Fang Yu bergegas menuju Raja Surgawi berikutnya lagi. Selama proses ini, ia memperhatikan perubahan nafas di sekitarnya. Nafas Sengtian Daozun masih ada, tapi tidak ada gerakan. Hal ini membuatnya merasa sedikit aneh. Oleh karena itu, untuk memaksa Sengtian Daozun mengambil tindakan, dia akan menyelesaikan 4 Raja Surgawi dengan cara yang paling langsung dan brutal. Dia ingin melihat apakah Sengtian Daozun juga ingin menjadi kura-kura. Ledakan. Fang Yu menyusul Tianjun ketiga, tombak suci langit langsung memotong lengannya. Kemudian, pukulan berat lainnya menghantam punggung Tianjun ini. Engah. Tubuh mendominasi yang diberkati oleh Raja Surgawi ini hancur dengan pukulan, memuntahkan darah, dan jatuh dengan keras ke tanah. Boom! Saat suara itu mengguncang langit, Fang Yu telah menyusul Raja Surgawi terakhir. Tombak suci langit itu seperti naga perak, langsung menembus penghalang yang dilepaskan oleh Raja Surgawi ini, dan meledakkan tubuhnya. Engah! Tianjun ini menghancurkan tulangnya dan berteriak. Tuanku, selamatkan aku! Tuanku! Dia menengadah ke langit dan berteriak, darah mengalir dari 7 lubang, secara tragis dan tidak normal. Setelah melihat akhir dari 3 Raja Surgawi lainnya, pertahanan psikologisnya benar-benar runtuh, dan dia bahkan menangis. Dia tidak ingin mati, tetapi di hadapan Fang Yu, dia bahkan tidak bisa menggunakan sedikit pun kekuatan, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mengapa Master Daozun masih belum bergerak? Kenapa kamu menyaksikan mereka dibunuh oleh Fang Yu? Retakan. Fang Yu mengulurkan tangannya dan meraih kepala Tianjun. Ledakan. Semburan lampu merah dilepaskan. Teknik melahap roh. Fang Yu menyerap kekuatan budidaya Raja Surgawi ini di udara. Pada saat yang sama, lihat lurus ke depan. Dia juga sangat penasaran, nafas pendeta Tao Surgawi yang suci ini dilepaskan lebih awal, jadi mengapa dia tidak melakukannya? Baru saja menyaksikan bawahanmu dilumpuhkan atau dibunuh oleh Fang Yu satu persatu. Jika Anda tidak ingin bergerak, mengapa Anda harus membiarkan begitu banyak tangan turun dan mati? Fang Yu sedikit menyipitkan mata, tidak dapat memahami pikiran pihak lain. Sengtian Daozun, kan? Jika kamu tidak melakukan apapun, bawahanmu akan mati. Fang Yu melihat ke depan dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak ingin menjadi kura-kura setelah melihat kekuatanku, kan? Jika ini masalahnya, itu akan sangat mengecewakan. Terutama para bawahan yang dibunuh olehmu, aku khawatir mereka tidak ingin membiarkanmu pergi sebagai hantu. Ucapan Fang Yu menyebar dengan kesadaran ilahi, bergema ke seluruh dunia. Raja Surgawi yang terserap oleh basis budidaya Fang Yu terus berteriak, wajahnya berlumuran darah, sangat tragis. Fang Yu, kami tidak memiliki kebencian. Setelah beberapa saat, sebuah suara pelan terdengar dan berkata, tidak pernah ada permusuhan di antara kita. Jadi, Fang Yu mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar suara surga suci Daozun. Namun, kata-kata tersebut membuatnya sedikit bingung. Apa maksudmu? Sudah mencapai level ini, apa gunanya kalimat seperti ini tiba-tiba? Kamu tidak mau menyerah, kan? Fang Yu bertanya, menyipitkan matanya. Open Mountain Alliance, saya bisa menyerahkannya kepada Anda, dan mengeluarkan perintah pemimpin untuk memberi Anda posisi pemimpin, secara langsung. Suara Sengtian Daozun terdengar lagi, adapun aliansi Cuksuan. Mundur dari kursi pemimpin. Dengan cara ini, sumber daya dan kendali seluruh alam Void Abyss ada di tangan Anda. Dan jika kamu ingin bercocok tanam di dunia ini,
kami tidak akan menghentikanmu, saya tunggu, air sumur tidak mengganggu sungai, dan tidak akan ada persimpangan selamanya. Mendengar ini, Fang Yu telah memahami sepenuhnya arti dari Sengtian Dao Zun. Aku hanya tidak ingin berkelahi. Surga suci Dao yang mulia. Jelas saya sangat takut, bukankah? Penguasa aliansi, diduga basis budidaya abadi, bahkan tidak berani menantang. Fang Yu mengangkat alisnya, sedikit tidak terduga. Dia sangat kejam sebelumnya, hanya untuk mengurangi waktu, tetapi juga untuk memaksa surga suci Dao Zun mengambil tindakan. Namun saya tidak menyangka bahwa perilaku sebelumnya mengejutkan surga suci Dao Zun, sehingga dia berubah pikiran dan meminta kesempurnaan. Apakah kamu akan mengakui kekalahan? Fang Yu menyipitkan mata dan bertanya, aku membunuh begitu banyak bawahanmu, jadi kamu tidak marah dan tidak ingin membalas dendam. Dunia Siuxian lemah dan kuat. Mereka mati karena lemah. Saya tidak akan membencinya. Nada suara Sengtian Dao Zun sangat tenang. Mendengar hal tersebut, mata para bawahan yang belum mati terbuka lebar, seperti 5 petir. Yang mulia Dao Surga Suci yang paling mereka percayai, bahkan mengucapkan kata-kata seperti itu pada saat ini. Ini tidak sesederhana menyerah. Ini menyerah dan meninggalkan pada saat yang sama. Sengtian Dao Zun tidak hanya meninggalkan Open Mountain Alliance, tetapi sekarang juga meninggalkan bawahan mereka yang paling terpercaya. Ucapan tersebut membuat banyak orang yang hadir yang belum meninggal, benar-benar patah hati. Yang ada hanya keputusasaan di mata mereka. Sial, kamu sungguh luar biasa. Perintahkan bawahanmu untuk bergegas ke depan untuk menguji kekuatanku. Melihat bawahanku dengan mudah dibunuh olehku, aku langsung menyerah. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, kalian, aku hanya peduli pada keuntungan, bertarung denganmu, aku tidak bisa melihat apa yang bisa kudapat. Sengtian Dao Zun berkata, dan jika aku ingin mengalahkanmu, aku harus membayar harga yang mahal, yang sama sekali tidak menguntungkan. Jadi, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Sejauh menurutmu aku pasrah atau pasrah, tidak masalah, itu hanya retorika. Mendengarkan Sengtian Dao Zun mengucapkan kata-kata tak tahu malu dengan nada tenang, Fang Yu menggelengkan kepalanya. Hingga saat ini, dia memiliki pemahaman yang benar-benar baru tentang tokoh-tokoh tingkat atas di alam Suyuan. Orang-orang ini benar-benar egois. Meskipun kebanyakan biksu seperti ini, selalu ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi yang mulia Dao Surga Suci ini, kecuali dirinya sendiri, dia benar-benar meninggalkan segalanya. Aliansi yang diciptakan oleh sekelompok bawahan yang lahir dan mati, dan bahkan martabat mereka bisa dibuang. Di matanya, hanya manfaat yang abadi. Menjadi manusia untuk tujuan tersebut memang mutlak-mutlak. Apakah ini makhluk abadi yang memotong 7 emosi dan 6 keinginan dalam legenda? Fang Yu bertanya dalam hatinya. Dan di belakangnya, Tong Wushuang mendengar kata-kata Sengtian Dao Zun dan mengepalkan tinjunya serta mengertakkan gigi. Sangat tidak tahu malu. Jadi, apakah kamu tidak tahu bagaimana cara bergerak sekarang? Kata Fang Yu, aku sudah mengatakan bahwa berkelahi denganmu bukanlah suatu kepentingan. Sengtian Dao Zun menjawab perlahan, jadi, aku tidak akan bertengkar denganmu. Mata Fang Yu berkedip. Saat ini, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Sengtian Dao Zun menyerahkan segalanya kecuali dirinya sendiri dan memberikan semuanya kepada Fang Yu. Fang Yu bahkan tidak dapat menemukan alasan untuk menembak. Baiklah, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Anda harus menjawab saya dengan jujur, jika tidak, saya akan segera menemui Anda. Kata Fang Yu sambil menyipitkan matanya. Ya, jawab Sengtian Dao Zun. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Fang Yu bertanya. Tempat ini ditemukan secara kebetulan dan kebetulan. Setelah kami menguasai jalan itu, kami memimpin beberapa bawahan untuk masuk. Sengtian Dao Zun menjawab, adapun cara menemukan, tidak ada trik, ditemukan secara tidak sengaja. Kalau begitu, kamu pernah mendengar tentang seorang biksu bernama Lin Batian di negeri pertanda kematian? Fang Yu terus bertanya. Sengtian Dao Zun terdiam beberapa saat, tampak berpikir, lalu menjawab, belum pernah dengar, setahu saya, makhluk apapun memasuki tanah tanda kematian. Pada akhirnya, hanya ada satu jalan buntu. Tidak peduli berapa lama prosesnya berlangsung, sangat mustahil untuk bertahan lama di tanah pertanda kematian. Benar-benar belum pernah mendengarnya. Fang Yu bertanya, tidak pernah. Sengtian Dao Zun menjawab, saya tidak perlu berbohong. Nah,
Apakah ada sesuatu yang istimewa di negeri pertanda? Fang Yu bertanya lagi. Eksistensi khusus. Pertanda tanah kematian adalah keberadaan khusus, dan dunia tempat kita tinggal juga merupakan keberadaan khusus. Jawab Seng Tian Daozun. Jangan ucapkan kata-kata yang tidak berarti ini, aku hanya bertanya padamu, surat wasiat seperti apa yang biasanya ada di tempat seperti itu, kata Fang Yu. Tidak, aku belum pernah menyentuh surat wasiat apapun. Jawab Seng Tian Daozun. Yah, pertanyaan terakhir, raja yang mendalam yang baru saja kamu sebutkan adalah pemimpin dari aliansi mendalam awal, kan? Fang Yu bertanya. Ya, Seng Tian Daozun menjawab, dia memiliki sikap yang sama denganku. Dia tidak ingin ada konflik denganmu. Dia hanya berharap untuk hidup berdampingan di dunia ini. Selain itu, kamu menginginkan apapun, aku bisa memberikannya padamu. Petik 2. Fang Yu tidak bisa berkata-kata. Kita bisa menjadi sekutu, dan energi spiritual dunia ini tidak ada habisnya. Kita harus berkultivasi di sini bersama-sama, kata Seng Tian Daozun. Sekutu, kalian orang yang kejam dan tidak benar masih bisa menjadi sekutu, sial. Fang Yu berkata dengan nada menghina, oke, jika kamu ingin melakukannya, aku harus memikirkannya. Karena kamu tidak berani melakukannya, maka keluar saja dari sini. Begitu dia mengatakan ini, Seng Tian Daozun tidak menanggapi, dan napasnya segera hilang. Di darat, hanya ada kekacauan, dan ada biksu yang terluka parah di mana-mana. Fang Yu melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia membalikkan Tianjun yang telah menyerap basis kultivasinya, dan tersenyum dan berkata, saya melihatnya. Ini adalah pemimpin Anda, saya benar-benar kagum, saya tumbuh begitu besar. Saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu orang. Pada saat ini, Tianjun ini benar-benar dalam keadaan linglung. Fang Yu tidak peduli jika dia mendengarkan kata-kata ini, jadi dia mengusirnya. Sepertinya bagi biksu lain, memang ada kekuatan sihir yang aneh di dunia ini. Bagaimana biksu biasa bisa mencapai tingkat ini, sebenarnya hanya untuk menumbuhkan ketenangan pikiran di sini, dan menyerahkan segalanya kecuali diri mereka sendiri. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, matanya sedikit berkedip, ambisi dan keinginan awal tampaknya telah ditelan oleh energi spiritual yang melimpah ini. Ini benar-benar tidak normal. Di balik dunia ini, pasti ada beberapa rahasia yang tidak diketahui orang luar. Intuisi Fang Yu selalu sangat akurat. Dia tidak mengambil tindakan terhadap Seng Tian Daozun untuk saat ini, hanya ingin mencari tahu alasan di balik ini. Sedangkan untuk bagian belakang, Anda masih harus melakukannya. Hahaha, Seng Tian, aku sudah mengetahui hal ini sebelumnya, mengapa hal ini terjadi? Sudah kubilang sejak lama bahwa tidak perlu memprovokasi orang ini. Bukankah lebih baik hidup berdampingan bersamanya? Sekarang, kamu telah kehilangan semua bawahanmu dengan sia-sia. Xuan Wang pindah. Kekuatan jejak, berbicaralah dengan surga suci dan Daozun yang berjarak ribuan mil. Dia, terlalu kuat, aku tidak menyangka. Seng Tian Daozun berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatannya mungkin berada di alam surgawi yang abadi. Tidak apa-apa, selama dia bukan musuh, bagaimana dia bisa menungguku tidak peduli seberapa kuat dia. Berkultivasi dengan ketenangan pikiran, kata Xuan Wang. Aku khawatir dia masih akan mendatangi kita, kata Seng Tian Daozun dengan sungguh-sungguh. Jika dia benar-benar tak henti-hentinya, maka aku hanya bisa melawan dan bersama-sama membunuhnya. Xuanzang berkata, tetapi menurutku, selama dia tidak bodoh, dia tidak akan melakukan hal ini yang hanya akan menambah kerugian. Hal-hal, di dunia ini, menghabiskan 1/4 jam untuk melakukan hal-hal selain kultivasi adalah sebuah limbah. Dia akan segera memahaminya. Di ruang gelap, sedikit suara air masih terus terdengar. Di sini sangat sepi. Hehe, berhenti di sini, ini sifat manusia. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang keras. Kang Dang, lalu, terdengar suara benturan berantai lagi. Anak ini memang sangat kuat, lebih kuat dari orang yang masuk. Kesana sebelumnya, saya tidak sabar untuk menelannya, kata suara tebal itu. Kamu, sama sekali tidak bisa menelannya. Tidak seperti biksu lainnya, dia tidak bisa tergoda oleh tempat itu. Dia akan menemukan rahasia tempat itu. Sebuah suara laki-laki berkata dengan susah payah. Selama itu adalah makhluk, tidak akan ada perbedaan esensinya, dan ras manusiamu masih serakah, tentu saja dia tidak terkecuali.
Suara tebal itu berkata dengan bercanda, perhatikan baik-baik, dia tinggal di tempat itu untuk sementara waktu, mau tidak ingin pergi lagi. Kalau begitu kita, bisa bertaruh. Suara laki-laki terdengar, aku yakin dia, tidak akan disimpan. Taruhan, apa yang bisa kamu pertaruhkan? Suara tebal itu mencibir, jika saya menang, Anda akan berada dalam bahaya, dan tidak perlu bertaruh. Suara laki-laki menjadi dingin. Suara tebal itu tidak lagi berbicara. Ruang gelap gulita kembali menjadi sunyi senyap lagi. Fang Yu mengambil waktu sejenak untuk membereskan kekacauan itu. Mengatakan untuk membereskan kekacauan sebenarnya adalah dengan menangkap para biksu yang belum mati, menjalankan seni pemakan roh, menyerap basis kultivasi mereka, tanpa menyia-nyiakannya. Kemudian, dia juga menjelajahi sedikit cincin penyimpanan atau tas penyimpanan di tubuh mereka, dan mendapatkan banyak keuntungan. Apakah kamu benar-benar salah dengan Sengtian Dao Sun? Tong Wushuang datang ke sisi Fang Yu dan bertanya dengan tatapan rumit. Dalam situasi barusan, aku tidak dapat menemukan targetnya meskipun aku ingin melakukannya. Orang itu jelas-jelas melarikan diri. Apa menurutmu dia bodoh berdiri dan memukuliku? Fang Yu mengangkat alisnya, adapun yang terakhir, aku akan menemukannya dan membicarakannya. Sangat dalam, mereka benar-benar, sepertinya telah benar-benar kehilangan ambisinya. Kata Tong Wushuang dengan alis mengerutkan kening. Sebaliknya, kini mereka rela menyerahkan segalanya, itu membuktikan ambisi mereka. Fang Yu berkata dengan ringan, apakah itu Sengtian Dao Zun atau yang disebut Raja yang Mendalam? Keduanya adalah pemimpin aliansi, dan mereka adalah tokoh besar yang berdiri di puncak alam Suyuan. Dalam keberadaan mereka, semua yang mereka lakukan adalah demi keuntungan. Sekarang saya lebih suka menyerahkan segalanya daripada menjadi musuh Fang Yu, hanya ingin tinggal di sini untuk berlatih. Ini hanya menunjukkan bahwa manfaat yang diberikan tempat ini kepada mereka tidak terbayangkan. Tentu saja, karena kayanya energi spiritual antara dunia dan bumi, saya khawatir ada beku yang tidak mau pergi. Apakah menurutmu Sengtian Dao Zun memiliki kekuatan dewa? Fang Yu berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menoleh untuk melihat Tong Wushuang, dan bertanya. Tong Wushuang mengerutkan kening, berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, meskipun auranya sangat kuat, itu seharusnya tidak mencapai tingkat keabadian surgawi, jika tidak, dia seharusnya tidak mundur begitu saja, kan? Petik 2. Negeri Ajaib Surgawi. Alam ini sepertinya dekat dengan Tong Wushuang di puncak Earth Immortal. Tetapi hanya setelah mencapai level ini saya tahu. Meskipun ada perbedaan di alam, sangat sulit untuk benar-benar ingin mengambil langkah ini dan menyeberang dari bumi abadi ke surgawi abadi. Dan begitu Anda memasuki alam keabadian surgawi, kekuatan Anda akan melonjak ke langit, dan Anda akan sepenuhnya menjauhkan diri dari keabadian duniawi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kesenjangan antara makhluk abadi surgawi dan makhluk abadi bumi lebih besar daripada jarak antara makhluk abadi bumi dan seorang biksu di bawah negeri dongeng. Ini adalah hal istimewa di atas negeri dongeng. Perbedaan antara setiap level alam kecil mungkin sangat berbeda. Tentu saja negeri ajaib ini juga penuh dengan ketidakpastian. Jika kaktus memiliki kekuatan magis atau teknik sihir khusus, atau mengembangkan teknik langka, dan terlebih lagi, menguasai teknik peri tertentu, maka dia mungkin melompati tingkat keabadian. Tetapi Anda harus menguasai teknik kekuatan magis yang sangat kuat, atau teknik sihir peri, untuk mendapatkan kesempatan melakukan ini. Dan orang seperti itu jarang terjadi di seluruh alam Void Abyss, dan bahkan di seluruh alam besar. Memang benar, menurutku dia tidak memiliki kekuatan dewa, jika tidak, mengapa aku harus mencoba air itu bersamaku? Fang Yu menyipitkan mata. Tuanku memberitahuku bahwa ada batas antara bumi abadi dan abadi surgawi. Dia menyebutnya batas langit dan bumi, dan itu juga bisa disebut batas menaik. Tong Wushuang berkata, jika Anda ingin memasuki alam keabadian surgawi, Anda harus mencapainya terlebih dahulu. Sebelum batas ini, dan kemudian, lakukan segala kemungkinan untuk melangkahi. Selama kamu bisa melintasi batas antara langit dan bumi, kamu bisa terbang ke langit dan berubah dari bumi abadi menjadi abadi surgawi. Tapi jika kamu tidak bisa melewatinya, kamu mungkin akan tinggal di negeri dongeng selamanya. Hanya saja, garis ini sulit ditemukan, apalagi dilewati. Berbicara tentang ini, sedikit rasa frustrasi muncul di mata indah Tong Wushuang. Sudah lama sejak basis budidayanya mencapai puncak bumi abadi.
Namun dia bahkan tidak memiliki persepsi apapun tentang batas antara langit dan bumi yang dikatakan guru. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai alam abadi surgawi. Batas antara langit dan bumi, membumbung tinggi. Fang Yu menyipitkan mata sedikit. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal ini, dan Li Huoyu belum menjelaskannya lebih lanjut sebelumnya. Hanya saja jika ingin terbang dari bumi abadi ke surgawi abadi, Anda perlu mengandalkan pemahaman dan persepsi diri. Kemudian para biksu di puncak bumi abadi, seperti Sengtian Daozun dan Raja yang mendalam, telah tinggal di sini untuk bercocok tanam, dan tampaknya tidak banyak yang bisa dilakukan. Arti, saat itu, Sekte Siuxian di bumi sering mengirim muridnya untuk pergi berlatih. Mengapa Anda ingin melakukan ini? Yang pertama adalah mengembangkan kemampuan tempur sebenarnya dari para murid, dan yang kedua adalah membiarkan para murid menyadari melalui pengalaman, sehingga dapat menembus kemacetan dan merangsang potensi mereka. Berada di satu area selamanya untuk menyerap energi spiritual, walaupun itu baik untuk diri sendiri, namun jika memang ingin menerobos ranah tersebut, hal tersebut tidak bisa dilakukan. Anda harus keluar dan berlatih lebih banyak agar mendapat kesempatan menembus kemacetan. Jika Sengtian Daozun dan Xuan Wang ingin menerobos ke alam surgawi abadi, mereka akan tinggal di sini, mereka akan meletakkan kereta di depan kudanya. Ada banyak cara untuk menerobos kemacetan, dan persepsi terhadap hal-hal eksternal hanyalah salah satunya. Ada kemungkinan tertentu bahwa tumpukan aura dapat menembus kemacetan, selama jumlah auranya adalah cukup besar. Suara Li Huoyu tiba-tiba terdengar. Kalau begitu, berkultivasi di sini benar-benar dapat membantu mereka menerobos ke alam surgawi abadi. Fang Yu bertanya dengan mata menyipit. Tentu saja mungkin, tapi tetap tergantung individunya, sederhananya, ini takdir. Li Huoyu berkata, dan aura di sini sangat melimpah, kemungkinannya akan meningkat. Karena kalian semua sudah keluar untuk berbicara, maka jawablah pertanyaanku. Menurutmu, apakah ada kelainan di tempat ini? Mengapa aura yang begitu kuat berkumpul di dunia kecil ini, dan dunia kecil ini terletak di bawah tanah tanda kematian? Apakah semua aura langit dan bumi di alam Suyuan ada di sini? Fang Yu bertanya, kamu bukan satu pertanyaan, tapi beberapa pertanyaan. Li Huoyu menjawab, dan pertanyaan-pertanyaan ini, saya tidak punya jawaban, saya akan memberitahu Anda lagi, saya hanyalah alat, bukan maha kuasa. Saya tahu segala sesuatu adalah apa yang ada dalam ingatan saya, di luar kategori ini, saya tidak tahu apapun. Kalau begitu kamu bisa menjawab pertanyaan pertamaku. Apakah menurutmu tempat seperti itu, masuk akal? Fang Yu bertanya perlahan. Tentu saja, tidak masuk akal. Li Huoyu menjawab, aura langit dan bumi di setiap bintang harus dihasilkan secara mandiri dan didistribusikan secara merata. Ini adalah hukum yang telah ada sejak awal mula pesawat. Meskipun alam void abyss hanya sebuah sudut kecil, membaca, tapi juga dalam lingkup hukum alam besar, hal ini tidak boleh terjadi. Maksudmu, situasi ini melanggar hukum pesawat? Fang Yu bertanya dengan mata sedikit bergerak. Bisa dibilang begitu, jawab Li Huoyu. Karena hukum pesawat dilanggar, mengapa tidak ada hukum pesawat, kata Fang Yu. Saya katakan sebelumnya bahwa hukum bidang dari bidang besar tidak terlalu memprihatinkan, mungkin karena bidang tersebut terlalu besar, ditambah jurang maya sebenarnya hanyalah sudut kecil yang sangat terpencil dari bidang besar tersebut. Tidak diperhatikan juga hal yang normal. Tentu saja, ini hanya tebakan saya, dan saya tidak tahu alasan sebenarnya mengapa hukum pesawat tidak penting. Jawab Li Huoyu. Fang Yu mengerutkan kening dan berhenti bertanya. Sudah kubilang sebelumnya bahwa jika ingin memonopoli aura, kamu membutuhkan kekuatan di atas Kei Yuan Tianxian. Sekarang sepertinya, keberadaan tempat ini benar-benar menegaskan pernyataanku. Setidaknya, pasti ada keberadaan di atas Kei Yuan Tianxian, untuk mentransfer semua aura alam Suyuan ke tempat ini. Li Huoyu berkata lagi, di atas surga open source. Mata Fang Yu sedikit dingin. Meski saya sudah banyak berbicara dengan Li Huoyu, sebenarnya tidak banyak informasi yang bisa saya peroleh. Pada dasarnya segala sesuatu tentang tanah kematian, terutama tempatnya saat ini, pada dasarnya tidak diketahui. Satu-satunya hal yang dapat kita ketahui adalah bahwa tempat ini diciptakan oleh keberadaan di atas level dewa sumber terbuka. Mengapa perlu menciptakan dunia yang energi secara spiritual? Mengapa dunia ini ada di tanah pertanda kematian? Tidak diketahui. Fang Yu perlu terus mengeksplorasi untuk mendapatkan jawabannya.
Kemana harus pergi selanjutnya? Tong Wushuang mau tidak mau bertanya ketika Fang Yu belum berbicara. Di saat yang sama, matanya sedikit kabur. Bagi seorang biksu, aura di sekitar sini terlalu menggoda. Dia sangat ingin berhenti, bermeditasi di tempat, menjalankan latihan, dan dengan rakus menyerap energi spiritual antara dunia dan bumi. Namun, dengan pelajaran sebelumnya, dia harus menahan diri meskipun dia memiliki ide ini di dalam hatinya. Dia tidak ingin diejek oleh Fang Yu lagi. Teruskan masuk lebih dalam dan lihat apakah kamu dapat bertemu dengan surga suci Daosun. Juga, lihat apa yang terjadi di tempat ini, kata Fang Yu. Wow, begitu suara itu turun, Fang Yu terbang ke depan. Tong Wushuang segera menyusul. Keduanya pergi beriringan, hanya menyisakan kekacauan di perbatasan. Para biksu yang diserap oleh Fang Yu belum mati, tetapi mereka semua sudah mati dan kehilangan akal. Jatuh dari bumi abadi kembali ke periode pemurnian ki teoretis. Bagi biksu manapun, itu adalah hantaman guntur, dan tidak ada yang bisa menahannya. Dalam perjalanannya, kekayaan aura masih terus meningkat. Setelah melewati dataran luas, daerah pegunungan tak berujung muncul lagi di depan. Puncak kawasan pegunungan yang dikelilingi awan dan kabut ini tampak seperti negeri dongeng. Memasuki langit di atas gunung, derajat auranya yang kaya telah mencapai tingkat yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tong Wushuang mengertakkan gigi dan tidak membiarkan dirinya melakukan latihan yang tidak disengaja seperti itu. Tapi saat dia terus bergerak maju, matanya perlahan kabur. Karena ketenangan yang dipaksakan, pipinya memerah, namun dia tetap tidak bisa menahan godaan. Akhirnya, ketika dia mencapai puncak gunung yang tinggi, Tong Wushuang tidak dapat menahannya lagi dan berhenti. Tidak bisa melangkah lebih jauh, jangan buang waktu, berlatih saja di sini. Kata Tong Wushuang sambil menatap Fang Yu sambil menggigit bibir merahnya. Kultivasi, pertama-tama perjelas situasinya di sini, kata Fang Yu. Tetapi saat ini, dia telah menemukan sesuatu yang salah dengan Tong Wushuang. Matanya kabur, dan sisi pipinya memerah. Mendengar kata-kata Fang Yu, Tong Wushuang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, bagaimana kalau menemukannya? Pada akhirnya bukan untuk berkultivasi. Jika kamu ingin melanjutkan, pergilah. Aku, tinggal di sini saja untuk berlatih. Setelah berbicara, Tong Wushuang segera bermeditasi dan melakukan latihan. Ledakan. Aura dalam jumlah besar menyapu ke arahnya dan diserap ke dalam tubuhnya. Hai, Fang Yu berteriak lagi. Tetapi Tong Wushuang tidak memberikan tanggapan, seolah-olah dia telah memasuki konsentrasi, sepenuhnya memasuki kondisi kultivasi. Fang Yu mengerutkan kening, memperhatikan Tong Wushuang dengan mata yang menakjubkan. Jelas sekali, Tong Wushuang saat ini, kesadarannya sepertinya berada di luar kendalinya sendiri. Dia tidak bisa mendengarkan kata-kata Fang Yu sama sekali, dia hanya ingin mengolah dan menyerap energi spiritual yang sangat kaya antara langit dan bumi. Sejujurnya aura di sekitarnya memang sangat melimpah. Jika memungkinkan, Fang Yu juga bersedia duduk dan berlatih sebentar. Hanya saja, tidak sampai sejauh itu. Tidak peduli seberapa kuat auranya, itu hanyalah pelengkap bagi biksu. Jika ingin menyerapnya, Anda bisa menyerapnya. Namun tidak ada godaan sebesar itu, sehingga para beku kehilangan akal untuk berlatih. Di antaranya pasti ada masalah. Tapi, apa masalahnya? Fang Yu benar-benar tidak tahu. Apakah ada masalah dengan aura ini? Kecuali kekayaannya yang berlebihan, tidak ada kelainan lainnya. Meskipun Fang Yu tidak bermeditasi dan berlatih, tubuh roh Dao telah membantunya menyerap auranya sendiri untuk menambah konsumsinya. Jika ada masalah, tubuh roh Dao akan merespon. Tidak ada masalah dengan aura. Dari mana datangnya godaan ini? Mungkinkah reaksi mereka normal, hanya saja aku tidak normal? Memikirkan hal ini, Fang Yu mengangkat alisnya dan mengetuk dahinya. Ini sangat sulit untuk dikatakan. Fang Yu telah menjadi unik sejak dia masih kecil, jika tidak, dia tidak akan mampu mengembangkan puluhan ribu level selama periode pemurnian Qi. Sial, jangan pikirkan itu. Tandai lokasi Tong Wushuang dan tinggalkan dia di sini untuk saat ini. Bagaimanapun, dia adalah botol minyak. Fang Yu menggelengkan kepalanya, menatap Tong Wushuang, dan mengangkatnya. Telapak tangan kiri, bas, seberkas cahaya keluar, tenggelam ke dalam tubuh Tong Wushuang, dan menghilang. Setelah itu, Fang Yu melihat sekeliling, sosoknya melompat,
dan dia terus terbang menuju kedalaman daerah pegunungan yang diselimuti kabut. Saat ini, jika Anda melihat seluruh kawasan pegunungan dari jarak yang sangat jauh, Anda akan menemukan seluruh kawasan pegunungan, termasuk tempat yang dikelilingi awan dan kabut, tampak seperti pintu ganda raksasa tanpa batas. Dan Fang Yu sudah terbang ke pintu, dan pergi ke posisi terdalam. Semakin jauh Anda pergi, semakin tebal awan di sekitarnya, yang sebanding dengan kekayaan auranya. Dengan mata telanjang saja sudah tidak mungkin lagi melihat pemandangan di depan, apalagi menentukan arah, seperti memasuki rawa berkabut. Dalam keadaan ini, efek melepaskan kesadaran spiritual tidaklah besar. Fang Yu langsung membuka mata jalan dan melihat menembus semua awan dan kabut di depannya, sehingga dia bisa melihat situasi sekitarnya dengan jelas. Masih di kawasan pegunungan yang kompleks. Kecepatannya sangat cepat, melewati pegunungan yang bergelombang. Sejak memasuki gunung, suara-suara di sekitarnya sepertinya telah menghilang, menjadi sunyi senyap. Dalam lingkungan seperti itu, Fang Yu hanya bisa mendengar suara siulan penerbangannya sendiri. Mempercepat lagi untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Fang Yu tiba-tiba melihat keberadaan besar seperti tembok di depannya. Dan di depan tembok raksasa itu terdapat lembah berbentuk cincin. Dalam pandangan mata jalan, lembah di sini sangat indah, seperti lingkaran. Di tengah lembah, cahaya biru meledak ke langit, dan auranya sangat memikat. Melalui mata jalan, Anda dapat melihat sosok dalam cahaya biru ini. Hanya saja nafas sosok ini seluruhnya diselimuti oleh aura spiritual yang membubung ke langit, dan nafas spesifiknya tidak bisa dirasakan sama sekali. Apakah itu yang mulia Dao Surga Suci? Itu benar-benar ditakdirkan untuk ditemukan secepat ini. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia segera bergegas. Wow, melintasi langit, Fang Yu dengan cepat mendekati pusat lembah. Saat ini, wajahnya telah berubah. Saat jarak semakin dekat, sosok di bidang penglihatan menjadi semakin jelas. Fang Yu sangat akrab dengan sosok yang sedang bermeditasi ini. Meski nafasnya tidak bisa dirasakan, siluet sosoknya tidak mungkin salah. Lin Batian, ini Lin Batian. Mata Fang Yu berkedip, dan segera dia mendatangi balok itu dan segera berhenti. Dia berdiri pada posisi kurang dari 5 meter sebelum pancaran energi spiritual melonjak, menyipitkan mata dengan mata yang rumit, menatap Lin Batian yang sedang bermeditasi selama beberapa detik, dan kemudian berbicara dengan perasaan spiritualnya, sudah waktunya untuk bangun. Suara ini langsung menghantam telinga Lin Batian dengan perasaan spiritualnya. Lin Batian mengguncang tubuhnya, membuka matanya, dan segera berhenti melanjutkan latihan. Pada saat ini, pancaran energi spiritual yang melonjak itu menjadi jauh lebih lemah. Dan Fang Yu juga bisa melihat sosok yang bermeditasi di dalamnya dengan jelas. Itu memang Lin Batian,